Hai, ketemu lagi di Bumi Eko Channel. Hari ini saya mau bahas ini nih, pendapatan nasional. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu channelnya, like videonya, dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak teman-teman yang bisa ikut belajar di channel ini. Oke? Yuk, kita langsung bahas aja. Pendapatan nasional itu apa sih? Di sini saya masukkan dua pengertian dari pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional itu adalah total nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun. Jadi untuk perhitungan pendapatan nasional yang dilihat itu adalah nilai akhir barang. Jadi kayak roti, yang dilihat tuh nilai rotinya, bukan nilai bahan pembuatnya, misalnya tepungnya berapa, gulanya berapa. Bukan itu yang dilihat, tapi nilai akhir barangnya yaitu berupa produk roti. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu. Biasanya juga hitungannya dilihat dalam periode waktu satu tahun ya. Nah, faktor-faktor produksi ini kamu kan dulu pernah belajar ya di kelas dulu, tapi kita review lagi aja. Faktor produksi itu ada empat, ada sumber daya alam atau tanah, ada tenaga kerja, ada modal, ada skill. Nah, empat faktor produksi ini kan nanti akan memberikan pendapatan atau balas jasa bagi rumah tangga konsumen berupa kalau tanah, balas jasanya berupa sewa, kalau tenaga kerja, balas jasanya berupa upah atau gaji, kalau modal berupa bunga, kemudian kalau skill itu berupa laba atau keuntungan. Nah, kemudian kita lanjut, apa sih manfaat kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional? Atau apa manfaat kita mengetahui angka pendapatan nasional? Yang pertama, dengan mengetahui pendapatan nasional itu kita bisa melihat tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi bisa kita simpulkan, makin tinggi pendapatan nasional negara tersebut, maka makin makmur negara tersebut dibandingkan negara yang tingkat apa namanya tingkat pendapatannya itu lebih rendah. Kemudian mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional itu kan dihitung setiap tahun. Ya, jadi dari hasil perhitungannya itu kita bisa mengukur perubahan perekonomian. Jadi apakah perekonomian kita meningkat atau menurun. Jadi kalau makin meningkat pendapatan nasionalnya, kita bisa asumsikan bahwa perekonomian kita meningkat. Tapi kalau menurun berarti kondisi perekonomian kita juga sedang menurun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Jadi sektor ekonomi itu kan ada beberapa ya. Jadi contohnya ada sektor pertanian, ada industri. Nah, itu namanya sektor ekonomi. Nah, masing-masing sektor ini kan memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional. Jadi membandingkan itu maksudnya gini. Kalau sumbangan sektor pertanian terhadap perhitungan pendapatan nasional itu lebih besar, dibandingkan sumbangan dari sektor industri, maka kita bisa bilang bahwa kinerja sektor pertanian ini lebih baik daripada kinerja sektor industri karena hasilnya itu lebih besar ya. Kemudian yang keempat, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran. Jadi kalau angka pendapatan nasional suatu negara itu makin tinggi, maka bisa diasumsikan kualitas hidup suatu negaranya itu juga lebih baik. Kualitas hidup itu misalnya berkaitan dengan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, ya. Jadi makin tinggi pendapatan nasionalnya, maka kualitas hidup masyarakat di negara itu juga semakin membaik. Dan sebaliknya. Kemudian berikutnya sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Jadi selain membandingkan kinerja perekonomian kita dari tahun ke tahun, kita juga bisa bandingkan perekonomian antar negara. Jadi kita lihat aja negara yang pendapatan nasionalnya lebih besar atau lebih tinggi itu cenderung eh, kinerja perekonomiannya lebih baik dibandingkan negara yang pendapatan nasionalnya lebih rendah. Berikutnya, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Jadi bukan hanya melihat standar hidup di negara kita aja, jadi kita bisa lihat juga perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Terakhir, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat apakah perekonomian kita itu tumbuhnya melambat
atau semakin cepat pertumbuhannya, itu bisa kita lihat dari pendapatan nasionalnya. Makin besar peningkatan pendapatan nasionalnya, berarti pertumbuhan ekonominya juga makin cepat. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke hitung-hitungannya. Perhitungan konsep pendapatan nasional. Jadi untuk konsep pendapatan nasional ini nanti kita menghitung secara sistematis. Kenapa dibilang secara sistematis? Karena harus berurutan. Ya, karena berurutan maka kamu harus teliti banget. Karena kalau salah di satu step maka di step berikutnya juga akan salah hasilnya. Jadi kita ngitung mulai dari GDP, kemudian GNP, NNP, NNI, PI, baru bisa ngitung DI. Saya jelasin satu persatu. Ini harus berurutan dan nanti di soal itu semua variabelnya sudah tersedia. Tinggal masukin ke format ini, kemudian kita tinggal ikuti aja perhitungannya. Nanti akan ketemu hasilnya. Kita mulai dari GDP atau Gross Domestic Product. Ya, kalau bahasa Indonesia itu PDB, Produksi Domestik Bruto. Ingetin dua-duanya ya, karena kan kita nggak tahu nih soal akan pakai istilah bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Jadi GDP dikurang produksi WNA di dalam negeri, ditambah produksi WNI di luar negeri, ini semua angkanya udah ada di soal. Ya, tinggal diproses aja. Hasilnya disebut GNP, Gross National Product atau PNB, Produksi Nasional Bruto. Udah ketemu angka GNP-nya dikurang dengan penyusutan. Ini di soal juga udah ada angkanya. Hasilnya disebut NNP, Net National Product atau Produksi Nasional Bersih. Udah ketemu NNP, lanjut lagi. Kalau NNP dikurangi pajak tidak langsung, ditambah subsidi, hasilnya disebut NNI, atau Net National Income, atau pendapatan nasional bersih. Kemudian NNI dikurangi 3 variabel yang di dalam ini, berarti iuran sosial, laba ditahan, pajak perseroan, jadi dikurangin yang 3 ini. Kemudian ditambah transfer payment, hasilnya disebut personal income, atau PI. Kemudian angka personal income ini kalau dikurangi lagi dengan angka pajak langsung, hasilnya disebut DI atau disposable income atau pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Jadi ini harus berurutan, sistematis, dan nggak boleh salah. Ya, saya ulangi lagi, kalau salah di atasnya, di bawahnya juga pasti salah. Nah, nanti yang akan kita hitung apa? Tergantung perintah soalnya. Kalau kamu disuruh menghitung NNP, berarti kamu ngitungnya stop sampai NNP aja. Kalau disuruh ngitung PI, berarti perhitungannya stop sampai di PI aja. Ya, jadi kalau ditanya DI, baru kita hitung dari atas sampai ke bawah ini. Coba diperhatikan dulu sebentar. Nanti saya kasih latihan soalnya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nah, ini diketahui yang sebelah kiri ya. Ini variabel-variabelnya udah diketahui di soal. Ya, variabelnya beserta angka-angkanya. Nah, di sini kebetulan yang ditanya adalah disposable income. Jadi kalau ditanya disposable income, berarti yang kita hitung adalah pendapatan yang siap dibelanjakan yang urutannya paling bawah ya. Maaf ya, saya agak seret nih. Di suaranya off nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita jawab. Ya, yang ditanya adalah DI. Kita ikutin aja apa namanya konsep perhitungan yang ini. Ya, kita mulai dari GDP. GDP angkanya udah ada nih di soal, masukin angkanya 10.000. Ingat GDP kurang WNA tambah WNI, hasilnya GNP. Tinggal masukin WNA-nya kan 1.000. Tadi dikurang 1.000 ditambah 1.500 berarti dapat GNP-nya 10.500. Kemudian dikurangi lagi dengan penyusutan. Penyusutannya di sini kan 100, masukin angkanya. Dapat NNP 10.400. Kemudian dikurangi pajak tidak langsung, lihat di sini 300 kurangin. Subsidinya nggak ada ya. Kalau nggak ada subsidi ya udah nggak usah pusing, nggak usah kita masukin berarti. Jadi kita hitung sesuai data yang ada. Jadi NNP dikurang pajak tidak langsung dapat angkanya NNI 10.100 ya.
Kemudian NNI dikurangin 3 variabel, kebetulan tiga-tiganya ada di soal. Ya, 3 variabel iuran sosial, 200 laba ditahannya, 100 pajak perseroannya, 50 kan totalnya 350 ya. Jadi kurangin total yang 3 ini. Kemudian ditambah dengan transfer payment, ini angkanya 2000, segini sini. Hasilnya disebut PI 11.750. Kemudian PI dikurang pajak langsungnya 400 ada di soal. Dapat nih hasilnya DI 11.350. Jadi kalau perhitungan ini berarti kita memang harus hafal susunannya. Kalau kamu dikasih soal sama gurunya soal esai. Tapi ada trik kalau untuk ngerjain soal pilihan ganda. Kalau PG itu kan yang penting jawabannya benar. Jadi kalau kita ngerjain soal PG yang waktunya sangat terbatas, ya berarti kita bisa pakai trik aja. Ingat, dari format perhitungan ini, kalau kita lihat ya, yang tandanya plus itu kan cuma 3. WNI, subsidi, sama transfer payment. Sisanya tandanya minus. Minus, 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 minus. Sehingga triknya, kalau nanti dikasih soal seperti ini, kita tandain dulu aja yang plus apa sih WNI, kasih tanda plus. Kemudian subsidi, di sini kebetulan nggak ada. Kalau ada kasih tanda plus. Transfer payment tandanya plus. Sisanya kasih tanda minus. Nah, menghitungnya itu nggak usah sistematis. Ya, kalau ketemu plus ya di plus, kalau ketemu minus ya kita bikin minus. Misalnya eh, GDP 10.000, kalau WNA kan minus berarti kurang 1.000. WNI kan plus berarti tambah 1.500. Penyusutan minus kurang 100 gitu seterusnya ke bawah. Oke. Jadi kalau untuk soal pilihan ganda ya, kalau esai saya tidak sarankan karena takutnya nanti disalahin sama gurunya di sekolah. Kenapa? Karena gurunya ingin kamu menghitung sesuai prosedur ini. Silakan diperhatikan sebentar sebelum saya lanjut. Kalau ada yang nggak ngerti nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba jawab. Oke. Kalau sudah ngerti perhitungannya, ini saya mau jelaskan karena ini sering muncul juga di soal ya. Apa sih beda antara GDP dengan GNP, Gross Domestic Product dengan Gross National Product? Ingat ya, bedanya kan di angka D dan N ya. D itu domestik. Domestik itu kan artinya dalam negeri ya. Jadi kalau untuk perhitungan GDP, yang dihitung itu adalah produksi semua orang yang berada di dalam negeri. Semua orang. Jadi tidak ada pemisahan antara warga negara kita sendiri dengan warga negara asing. Jadi ditotalin semua, produksi WNI ditambah produksi WNA di dalam negeri itulah yang menjadi angka GDP. Kalau GNP gimana? Nasional, yang dihitung hanya warga negara aja. Ya, jadi hanya produksi WNI saja kalau kita bicara tentang Indonesia ya. Hanya produksi warga negara Indonesia aja yang dihitung. Baik WNI yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berarti kalau dalam perhitungan GNP, produksi warga negara asing tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, saya ulang lagi. Kalau GDP berarti produksi semua orang di dalam negeri, ya, termasuk WNI dan WNA. Tapi kalau GNP itu hanya produksi WNI aja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga bisa dipahami ya. Next, kita masuk ke pendekatan pendapatan nasional. Perhitungannya itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional ini istilahnya yield. Yield sehingga kadang disimbolkan dengan Y. Tapi kalau dia nulisnya dalam bahasa Indonesia, kadang dia nulisnya tuh PN gitu ya, pendapatan nasional. Jadi nanti kamu menyesuaikan aja. Kita lihat satu-satu, pendekatan produksi, nama lainnya adalah value added. Ya, perhitungannya itu yang pertama bisa pakai rumus ini. Y sama dengan sigma PN kali QN. Ya, di mana Y itu adalah yield atau pendapatan nasional, PN itu adalah price. Ya, wah saya typo nih, nggak apa-apa ya. Yang penting paham ini price. Sebentar saya koreksi dulu. Price. Price atau harga barang ke N. Kemudian
QN artinya quantity atau jumlah barang ke N. Apa sih maksudnya? Jadi nanti di soal tuh bisa aja dikasih data P1, P2, P3. Q1, Q2, Q3. Gampang sebenarnya, tinggal kaliin aja. P1 kali Q1, P2 kali Q2, P3 kali Q3. Habis itu ditotalin deh. Jadi ini yang kayak angka 3 kebalik. Ini namanya cara bacanya sigma. Itu artinya jumlah atau total. Bisa dihitung pakai cara seperti ini. Kemudian cara perhitungan yang kedua menjumlahkan hasil semua sektor perekonomian. Jadi misalnya sektor perekonomian itu ada 9. Jadi pertanian hasilnya berapa, industri berapa, kan kita lihat di soal aja ya. Sektor pertanian apa yang ada di soal, gampang banget, tinggal dijumlahin aja, dapat pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Bisa juga dengan menjumlahkan nilai tambah setiap proses produksi. Jadi ada 3 cara perhitungannya. Menjumlahkan nilai tambah itu maksudnya misalnya bahan bakunya, misalnya kita melihat baju gitu ya, itu kan melalui proses produksi ya, mulai dari benang atau mulai mundur lagi dari kapas, benang, kain, baju. Nah, setiap prosesnya itu kan ada nilai tambahnya. Misalnya kapasnya nilainya 10. Setelah diolah jadi benang, nilainya jadi 30. Itu kan ada nilai tambahnya kan. Nah, nilai tambahnya itu yang kita jumlahkan. Sehingga menjadi angka pendapatan nasional. Nanti di sesi soal, ya mungkin di video yang lain nanti saya kasih contoh. Terus pendekatan pendapatan. Ini rumusnya Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y itu adalah yield atau pendapatan, W itu adalah wage, gaji, R itu adalah rent, sewa, I itu adalah interest, bunga, P itu adalah profit atau laba. Ini kita jumlahin aja, semua angkanya udah ada di soal. Ini gampang banget. Next, pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Y itu pendapatan nasional, yield. C itu consumption atau konsumsi. I itu investment atau investasi. G itu government expenditure atau belanja negara. X itu adalah export, M itu adalah import. Jadi kita totalin aja sesuai rumusnya. Ini juga gampang banget. Yang penting hafal rumusnya, nanti tinggal kita masukin angka sesuai dengan variabel yang ada di rumus. Ini contohnya. Nah, diketahui ya, sebelah kiri ini diketahui ini variabel-variabelnya beserta angkanya. Kemudian yang ditanya, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Ini saya kasih contoh satu-satu. Pendekatan produksi, tadi kan salah satu caranya menjumlahkan hasil dari sektor ekonomi. Ya, sektor ekonomi yang ada di sini apa? Ada pertanian, pertambangan, industri. Ya, semuanya angkanya udah ada di sini. Pertaniannya 20.000, tambah pertambangannya 10.000, tambah industrinya 50.000. Udah totalin jadi 80.000. Berarti jawabannya 80.000. Kemudian pendekatan pendapatan, Y sama dengan W plus R plus I plus P. Lihat angkanya di sebelah kiri. W itu wage, upahnya berapa? Upah 15.000. R-nya 11.000. I-nya bunga ya, interest 6.000. P-nya profit 8.000. Totalin hasilnya 40.000. Kalau pakai pendekatan pengeluaran, masukin lagi ke rumusnya C plus I plus G plus X kurang M. Consumption-nya 25.000, investment-nya 10.000, government-nya 30.000, X-nya 17.000 kurang import-nya 7.000, hasilnya 75.000. Nah, nanti kalau di soal itu nggak disuruh ngitung tiga-tiganya biasanya, kalau di soal PG ya. Di soal-soal tes gitu biasanya salah satu. Tapi variabelnya diketahui semua, tapi hitunglah pakai pendekatan pengeluaran. Gitu. Berarti sebenarnya intinya kita cuma harus hafal rumusnya aja. Oke, itu part 1 dari materi pendapatan nasional. Nanti kamu kalau ada yang lupa silahkan diulang lagi videonya, diputar ulang lagi. Saya rasa ini nggak terlalu susah ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton lanjutannya di video part 2. Oke, saya ingetin lagi jangan lupa subscribe
kemudian like videonya dan share ke teman-teman kamu agar juga bisa ikut belajar di sini. Oke, jangan lupa tekan juga loncengnya biar kamu dapat notifikasi kalau video berikutnya udah launching. Oke, dah.